Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai tentang kemenangan akhir dari Tuhan kita dan deklarasi kerajaannya yang kekal. Apa yang terjadi di hari penghakiman dan hari kemenangan yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini? Dikatakan dengan jelas bahwa yang terjadi di hari penghakiman, di hari kemenangan adalah kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Pada saat sangkakala ketujuh ditiup, terjadilah deklarasi yang besar di surga. Ini adalah pengumuman kemenangan Allah atas dunia ini. Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Ini adalah penggenapan dari janji-janji Allah yang dinantikan oleh umatnya. Kita melihat bahwa kerajaan Kristus tidak hanya mencakup orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi seluruh dunia akan berada di bawah pemerintahannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita diingatkan, meskipun dunia saat ini dikuasai oleh kuasa kegelapan dan dosa, pada akhirnya Kristus akan memerintah sebagai Raja yang penuh kuasa dan kasih. Itulah artinya kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita, di mana deklarasi Tuhan atas kuasanya di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah surga, bahwa Tuhan yang berkuasa. Yang terjadi di hari penghakiman, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, adalah pengucapan syukur oleh para tua-tua. Respon dari tua-tua di surga adalah menyembah dan mengucap syukur. Mereka mengaku kuasa dan otoritas Tuhan yang telah mengambil alih pemerintahan atas dunia. Pengucapan syukur ini menunjukkan pengakuan atas kuasa Allah yang berdaulat, yang akan memulai pemerintahannya yang kekal. Yang artinya, sebagai umat percaya, sepatutnya respon kita adalah mengucap syukur terhadap kuasa Tuhan yang boleh memerintah dunia dan juga boleh memerintah surga, di mana kita berada bersama-sama dengan Dia. Respon kita sepatutnya adalah mengucap syukur dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyembah Tuhan bukan sekedar hanya tindakan ritual saja, tetapi juga merupakan pengakuan atas siapa Tuhan itu. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, baik di dunia maupun di dalam surga. Yang ketiga,
yang terjadi di hari penghakiman seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari adalah kemarahan bangsa-bangsa dan penghakiman Allah. Ayat ini menggambarkan dua respon yang berbeda. Di satu sisi bangsa-bangsa menjadi marah, menunjukkan penolakan mereka terhadap Tuhan. Di sisi lain, Allah menghakimi dunia dengan adil. Penghakiman Allah melibatkan pemberian upah kepada orang-orang kudus yang setia dan menghancurkan mereka yang merusak bumi. Ini artinya dunia mungkin akan terus menentang dan menolak Tuhan, dan juga menentang kita orang-orang yang percaya, seperti yang terjadi ketika wahyu ini dituliskan kepada jemaat Kristen yang tertindas. Tetapi perlu kita ingat bahwa kalaupun ditentang, Tuhanlah yang berkuasa, dan Tuhan akan mengadili setiap manusia, mengadili dunia ini. Siapa yang bertahan, siapa yang setia akan beroleh keselamatan, tetapi yang merusak bumi ini, yang menolak kebenaran Tuhan, akan dihakimi dan mendapatkan upah mereka, yaitu kematian selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini menjadi peringatan bahwa penghakiman Allah adalah nyata. Tuhan adalah hakim yang adil dan memberikan pembalasan yang benar bagi setiap tindakan manusia. Tuhan adalah Allah yang membela kita dan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Tuhan adalah Allah yang adil, yang akan menghukum orang-orang yang membenci kebenaran, yang merusak bumi, dan yang tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Yang terjadi di hari penghakiman kelak, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari adalah bait suci di surga dan tanda perjanjian diberikan. Bait suci yang terbuka di surga dan tampaknya tabut perjanjian menandakan kehadiran Allah dan janji Allah yang kekal. Tabut perjanjian melambangkan janji setia Allah kepada umatnya, bahwa Dia akan selalu hadir bersama-sama dengan umat yang percaya, bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita yang setia mengikut Dia. Kilat, gemuruh, dan gempa bumi menunjukkan manifestasi kuasa Allah yang mengerikan dan kekuatan ilahi yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhanlah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, di dalam dunia ini, dan juga di dalam surga kelak. Ini artinya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Kehadiran tabut perjanjian mengingatkan kita bahwa janji-janji Allah tidak pernah gagal. Bagi kita yang beriman, hal ini memberikan penghiburan kepada kita bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan bagi dunia yang menolak akan kebenaran firman Tuhan, adalah peringatan akan datangnya penghakiman yang besar. Yang tidak mau bertobat akan dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan pada hari ini kepada kita? Firman Tuhan hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa momen yang luar biasa ketika kerajaan dunia ini akhirnya berada di bawah pemerintahan Kristus yang kekal akan nyata di tengah-tengah dunia ini dan nyata di tengah-tengah surga. Ini adalah pengharapan bagi kita bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Kita diajak untuk hidup dalam kesiapan, mengingat bahwa Tuhan akan segera datang dan memerintah selama-lamanya. Kita diajak untuk hidup dengan iman yang teguh, iman yang terus menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, meskipun dunia menolak kita, menolak Tuhan kita, menolak kebenaran, menolak firman Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap setia, karena dikatakan siapa saja yang setia sampai akhir, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan itu juga diminta dari kita. Banyak tantangan, banyak yang menekan kita, banyak yang membenci kita, tapi yang pasti bahwa Tuhan mau menguatkan kita. Dan ketika kita sudah dikuatkan, kita akan mampu menghadapi segala ragam tantangan, tekanan, penderitaan, bahkan siksaan pun kita tidak akan goyah dan tetap setia kepada Tuhan. Kita harus ingat, Tuhanlah yang menjadi hakim atas dunia ini,
dan juga hakim atas kedatangannya nanti yang kedua kali di akhir zaman, di mana Tuhan akan memerintah, akan mengadili, dan siapa saja yang setia kepada Dia akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita setia. Banyak tantangan memang sebagai orang percaya, tetapi yang pasti bersama Tuhan kita boleh menghadapinya, dan bersama Tuhan kita kelak bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Karena Tuhan akan mengubahkan air mata menjadi sukacita. Tuhan akan berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita dan memberikan surga dan hidup sukacita, dan kehidupan kekal selama-lamanya akan nyata bagi kita yang mau setia kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami di hari penghakiman kelak bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini, bahwa Tuhanlah yang akan menghakimi, dan Tuhan akan memberikan upah sukacita kepada kami yang setia, di mana kehidupan kekal akan Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan yang baik, sertai kami, bimbing kami dengan roh Tuhan, agar kami boleh menjadi umat-umat yang setia mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tantangan dan penderitaan, agar kami Tuhan tidak menggadaikan iman kami, dan kami tetap boleh setia untuk hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sertai kami, serta seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.